pagi, Pak Gun. Terima kasih Ya, atas kesempatannya untuk menyampaikan apa namanya hasil dari materi yang udah disampaikan minggu ayo, kemarin. bentar. Untuk ini layoutnya pilih yang paling bawah ya, biar tinggal apa? Itu pilih layout, pilih yang paling bawah kalau presentasi. Iya, Pak. Nah, layout yang paling bawah. Nah, itu biar kelihatan bersih. Gitu. Ya, oke, silakan dilanjut. Ya, uh, untuk teori sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin, dan kemudian saya mencoba yang di bagian aplikasinya, application-nya, Pak. Yang bagian ini saya coba pelajari dan coba juga apa namanya mencari pembahasannya. Ya, ini sudah pembahasannya sudah coba mengadop teori-teori yang ada di dalam sana. Nah, kemudian apa namanya yang pertama itu adalah empirical mean access function dengan menggunakan rumus ini. Kemudian saya baru baca ya Pak, mungkin pahamnya betul belum. Kemudian setelah ini ada pemilihan distribusi yang tepat. Yang kemarin udah dipelajari itu distribusi log normal, Pareto, dan Gur. Kemudian lakukan estimasinya. Nah, untuk estimasi ini menggunakan rumus ini, kemudian meminimasi statistik Anderson-Darling untuk distribusi Gur dan Paretonya, kemudian pengujian hipotesis. Nah, setelah saya mendapatkan cara ini dan rumus-rumus ini, saya juga coba untuk menggunakan Python untuk mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya itu setelah saya coba di Python, ini Pak hasilnya dengan program Python. Nah, menghasilkan angka-angka ini Pak. Estimasi log normalnya, mu-nya 18, sigmanya 1,18, kemudian gear-nya C-nya 0,07, dan alpha-nya 1,62. Oke, benar. Sekalian di bawah hasilnya tadi, sebentar. Kembali Ya. ke hasilnya. Nah, ini kan ada di situ hasil nilai statistik Anderson-Darling. Nah, ini tambahkan teori tentang Anderson-Darlingnya ya. Mungkin di bab statistik kemarin kan, karena ini untuk menunjukkan uji hipotesis bahwa data ini itu layak dimodelkan dengan log normal apa enggak. Nah, ini p-value-nya 0,2, artinya kan lebih besar daripada 5%, misalnya kita pakai alpha 5% itu. Berarti artinya kan H0 diterima. Berarti ini kan kalau lihat gambarnya, lihat kan kelihatan kan itu yang merah dengan yang hijaunya lumayan kan itu. Nah, Yes. tapi kan 20%, artinya memang kalau bisa misalnya 80% atau 90% lebih mantep lagi gitu. Nah, tapi biasanya pakai ukurannya kan 5%, asal lebih dari 5%, oke lah, sudah layak. Nah, kalau yang biru mana yang birunya ini? Kok ini cuma keluar yang merahnya? Ini Yang birunya nggak kelihatan. ya, Oh, karena dia lah bur, berarti kan hasilnya malah yang hasil tesnya bur itu. Anderson-Darlingnya nggak keluar. Ya, coba. Ini yang log normalnya kan. iya Pak. Anda nggak ngerunning yang burnya apa? Oh, yang sebetulnya ketikanya burnya ada di atasnya itu, coba sudah. Ini birunya Naik. di garis ini Enggak. kenapa? Ini kan gambar. Maksud saya yang Oh, dia uji hipotesisnya itu loh. ya. Ini estimasinya ada. Nah, tapi yang ini kok nggak keluar Anderson-Darlingnya. Coba Anda waktu running mungkin baru nguji yang bur aja kelihatannya itu. Maka ini tolong teorinya agak dipahami Pak. Pada saat di loss distribution, kita itu ingin nyari distribusi yang sesuai dengan data yang dimiliki. Jadi nanti ada kan pakai namanya grafis ini kan.
dari plot kelihatan, oke, kelihatan. Nah, tapi yang burnya kan nggak kelihatan. Nah, tapi nanti dari uji hipotesisnya, maka nanti namanya uji goodness of fit-nya itu, yang kalau di sini pakai Anderson-Darling. Nah, nanti di searching aja kata Anderson-Darling. Nanti dapat teorinya, taruh di overlay. Oh ya Pak. Ya, jadi ini kan yang di apa collab-nya, yang di overlay-nya supaya tahu, karena gini, bisa aja nanti apa memodifikasi distribusi itu yang saya kemarin kan ada mixer, ada mixing. Nah, ini bisa aja mungkin itu lebih tepat itu misalnya. Nah, nanti bisa diuji itu. Nah, tapi kalau ini kan baru 20% log normal, tapi yang burnya kok nggak ada, berarti nggak diperintah apa ini? Kalau yang biru di garis bawah ini artinya apa, Pak? Nah, justru itu berarti kan gagal total itu. Coba log normalnya dimatikan dulu, log normalnya dimatikan, jangan diikut di running yang log normalnya. Biar cuma satu yang bur aja. Yang log normalnya kasih tanda apa? Persen apa ya untuk tanda pagar kalau di sini mematikan. Ini ya, Mana Pak, yang log normal? ini kan, Pak. Itu ambil datanya itu kayaknya apa ya? Ya coba dikasih tanda pagar dulu coba. Yang Ini, bur keluar enggak? yang ini juga dimatiin kan, Pak ya? Iya, karena cuma supaya yang terkait log normal enggak ada itu. Ini log normal lagi print log normalnya. Kalau enggak usah digambar aja log normal. Oke, coba yang burnya mana sih perintah bur itu? Ini Ini Anderson-Darling CDF bur 12. Sebenarnya ada tuh, berarti yang burnya ini ada ini. ini Oh, tapi bukan. nggak keluar ya. Iya, ini kan ada itu karena fungsi statistik Anderson-Darling. Iya. Di situ kan ada bur. Lah itu kan uji untuk bur itu. Tapi mungkin nggak dikeluarkan di perintah printnya. Itu Ya, nggak iya, Pak. diperintahkan keluar. Yang dikeluarkan hanya yang log normal mungkin. Oh iya, Makanya tadi kok nggak keluar. Jadi tolong pada saat ini, maka kenapa pada saat komputasi kita jangan lepas dari teori iya. supaya apa ya kayak tadi. Jadi kita hanya kayak tukang olah data nanti. Kan beda dengan analis data kan. Apalagi data scientist sekarang yang lebih keren lagi dianggap. Nah, nah ini yang kalau kita lepas dari teori kita ya tadi, oh enggak, yang log normal dikeluarin kok yang burnya enggak. Padahal tujuannya gini, bandingin, ini sebaiknya bur apa log normal gitu. Iya, Pak. Nah, kalau malah sebenarnya kalau ingin ini satu persatu dulu aja, supaya apa? Kalau satu kan, oh saya ingin log normal dulu, coba dapat oh 20% ternyata misalnya. Kalau bur berapa persen misalnya. Oh Itu iya. kan persentase, itu kan menunjukkan seberapa dia itu kayak cocoknya gitu. Kalau sampai 90%, wah lebih ini banget itu. Biasanya dia tampilannya antara gambar dan datanya, gambar distribusinya dengan datanya itu dia akan dekat sekali. Kalau tadi kan yang hijau ada yang di atasnya gambarnya kan itu. Iya, ada. Coba kembali ke, nah ini kan contohnya kan ada yang, tapi sudah lumayan, tapi kalau sampai 90% itu seperti persis itu nanti, semua ada di bawahnya yang merah itu. Nah, yang bur malah nggak jelas karena apa? Memang mungkin dia nggak cocok dengan bur. Dengan Itu. Nah, itulah nanti makanya nanti kan ada estimasi. Nah, inilah yang kemarin teori tentang, kayaknya di statistiknya kemarin sudah, atau kalau memang misalkan lagi kerja kayak gini, ya kita searching. Jadi pokoknya belajar itu kan tujuannya punya untuk memenuhi rasa ingin tahu kan. Iya, Pak. Apa sih kok saya belajar? Mesti karena ada rasa ingin tahu. Nah, Ya. maka ada saudaranya masuk di sini, ini ada Kolmosino, padahal teorinya sudah ada tapi nggak dikeluarin tadi kan. Terus Iya. uji Kramer von Mises itu. Nah, ini kalau teorinya ada, coba dicari. Terus misalkan, Python-nya apa sih? Coba ini, uji Kolmogorov-Smirnov diketik di ChatGPT. Untuk Python-nya kayak apa sih perintahnya? Langsung mesti ada itu. Yang ininya uji Kolmogorovnya aja yang uji Kolmogorov dengan Python.
Nah, maka pada saat kita walaupun dibantu oleh ini, tapi kita coba pahami dengan, makanya kita harus buka teorinya. Nah, nanti bisa diperintahkan di sana kan, terus bisa di running kan nanti. Nah, ini kan pakai nginstallnya itu. Nah, ini ujinya nanti terus ke bawah lagi. Itu kan nanti ada, nah start pay value-nya kan nanti akan keluar yang punyanya Komogoro. Ini untuk 2 sampel, kalau kita ingin uji data 1, data 2, tapi kita kan cukup data 1, data dulu aja lah itu. Terus tadi yang satunya lagi, uji apa bawahnya itu? Uji yang di, nah ini Kramer von Mises ini. Coba diinikan lagi. Nah, nanti ada kalanya kita bisa aja memodifikasi suatu, asal kita memahami ini dengan sama dengan Python-nya coba. Nah, kalau misalnya, tapi ini kan di teorinya sudah ada di buku ini ya, sudah tinggal programnya yang nggak ada kan. Ya, Pak. Nah, tapi dipahami bahwa perbedaannya apa sih itu. Nah, ini ternyata instalasi stats model ini. Jadi sekarang belajar menurut saya itu sudah enak sekali. Nah, nanti langsung keluar p-value-nya kan itu. Nanti kita bisa bandingin yang Oh, tadi apa, misalnya yang log normal kalau pakai Anderson-Darling 20%, kalau pakai Kolmogorov-Smirnov mungkin berapa persen, kalau pakai ini berapa persen. Itu nanti bisa, oh itu dari segi alat ujinya untuk nguji, coba kembali ke teorinya. Teorinya tadi. Lihat di situ yang Anderson-Darling itu, yang diukur apanya di situ kan pakai F-nya kan itu. ya. Jadi itu kan kayak rasio antara F dengan 1 min F-nya itu di ini kan. Len kan itu. Jadi kalau perkalian, karena kalau jadi perkalian kan jadi penjumlahan kan kalau di len itu. Terus ini yang coba kalau Grossmirov. Nah, ini orang menemukan kayak gini itu sudah pekerjaan ya. Ini kalau yang Grossmirov mengandalkan apa? Antara data dengan model diselisihkan. Dicari apanya itu? Supremumnya. Mana yang paling bedanya jauh gitu. Oh iya. Itu yang sebagai ukuran. Nah, kalau di ini lebih cenderung kayak empirical, kayak yang von Mises itu kan. Jadi si modelnya kan yang F-nya. Nah, yang ini kan pakai kayak, ini lebih ke kayak non parametrik itu, jadi 2i min 1 per 2n itu yang sering disebut sebagai non parametrik tes. Karena kalau yang atas kan jelas kelihatan kan ada CDF-nya, F-nya ada CDF empiricalnya langsung di ini kan. Nah, ini yang kayak gini kalau ingin dapat ini ada kata ini ketika keluarnya kapan papernya, coba minta ChatGPT tadi, ke ChatGPT lagi. Yang pas lagi bicara misalnya nih, von Mises ingin lihat apa teorinya atau mungkin paper terkait ini. Jadi tadi, nah itu artikelnya di mana misalnya minta di ini kan paper terkait ini jadi di depannya mungkin paper terkait uji Kramer gitu misalnya. Ya oke lah, ini mungkin dia paham, coba aja dia aja apa langsung diketik aja dia paham enggak itu. Kan terkait uji Gunung Soviet kan itu kesesuaian. Nah, ternyata tahun 28 kan, bayangin itu. Nah, terus ini berarti bisa diklik dapat enggak itu, coba dari gambar. Ini kan berarti metode lama, tinggal diklik aja bisa nggak, coba itu diklik, nggak usah di copy, diklik aja. Oh nggak bisa. Mau iya. Mau kan? Nah iya, kalau sudah ada yang kan gunakan konsep Harep itu yang enak banget, buku yang kayak gitu. Iya. Ini kemarin buku yang statistical learning itu hampir setiap saya klik langsung masuk ke referensinya. Dia sudah gunakan waktu bikinnya itu seperti yang sudah gunakan di lateknya Harep itu. Ini yang bisa, Pak. Nah, nanti mana ya? Nah, itu karena lagi mau persiapan S3 itu kita harus sampai masuk ke ini, karena kita S3-nya kan di matematik. Iya, Pak. Ya oke, kita lihat itu si alat-alat ininya semua. Nah, kalau yang sudah ada di apa ChatGPT berarti itu sudah ada orang yang menemukan. Nah, kita tinggal mempelajari itu, kita memodifikasi bangga ini. Tapi kan kalau ini wilayahnya orang statistik kan, uji-uji Gunung Soviet. Tapi kalau yang
wilayahnya dari sana adalah kita apakah kalau misalnya tadi log normal cuma 20%, bagaimana kalau saya bikin mixture log normal misalnya, atau apalah itu nanti bisa kita dari situ dapat mungkin apa pengembangan baru dari loss distribution-nya itu. Nah itu maksudnya jadi nanti tadi yang coba kalau yang uji yang Bur pakai apa Anderson Darling sudah ada, nggak pengen coba ini, minta aja di sini di ChatGPT-nya. Uji apa tadi yang Anderson Darling untuk yang Ini Bur itu, Dayang itu, Bur dan Pareto ya oke lah dicoba dua-duanya itu apa. Oh nggak nyebut Python-nya ya. Oh, udah, lah ini Python-nya udah, nah ini. Nah itu kan ada kan itu instalasi ininya dulu, dan ini nanti bisa kan uji untuk ini yang Bur tadi kayaknya yang Burnya belum ada ya di yang tadi itu belum ada. ya. Nah, tinggal di oh ya kan. Nah, tapi tolong dipahami, jangan kita kayak seperti kita kalau punya teman pinter terus cuman dibilangi langsung kita kayak copy paste saja. Kayak kita kalau nyontek PR-nya temen yang pinter itu. Percaya aja terus kita nggak pernah ini lagi pada saat diminta sama dosennya disuruh jelasin di depan ya nggak bisa wong cuman kayak mesin fotokopi kok itu kan. Nah, copy paste bahasanya di situ. Ya, Pak. Nah, makanya nanti tapi sekarang sebenarnya media belajar banyak sekali. Tapi yang penting namanya orang belajar kan nyari paham. Ya, Pak. Maka tadi daripada kita misalnya tadi langsung belajar banyak, mungkin satu dulu apa kita matangkan sampai paham, baru di apa. Ini kan makanya karena nanti ya disesuaikan karena ini kan modal untuk besok riset kan, Ya, riset Pak. ke S3-nya. Nah, tolong dipahami. Tapi kenapa kita jadi bisa sampai komputer jadi yang penting dari sisi apa untuk kenapa sebenarnya saya katakan sekarang 3-in-1 itu maunya kan apa teori oke, terus komputer apa otomatis teori tadi diwujudkan dalam bentuk komputasi supaya apa bisa diaplikasikan ada data. Kalau kita punya data cuma sama teori, masa mau pakai kalkulator kan ya nggak mungkin kan. Zaman gini kayak gitu mau capek apa pakai Excel aja sudah kesel itu mesti. Ya. Karena apa? Capek itu. Tapi Ya. kalau pakai bahasa pemrograman akan lebih efisien. Nah, sekarang banyak sekali di Python atau R paket-paket yang sudah ada. Tapi untuk kalau lagi untuk kayak gini kuliah kita lagi belajar nggak apa-apa. Pada saat sudah mau untuk riset kita harus bisa membongkar di Ya. dalamnya supaya kita bisa memodifikasi. Ya. Nanti modifikasi di mana? Kalau kita modifikasi distribusinya kan mungkin belum ada di. Nah, kalau yang sudah ada artinya tidak ada kebaruan. Makanya saya kemarin ada yang kemarin Monef yang Monef saya enggak ya kemarin ya? Tapi belum Monef, Pak. Oh, belum. Ya. Oh. Depan, Oh ya Mas. karena ya betul baru semester 1 ya betul kayak yang bimbingan saya jadi itu ada yang langsung ngeklaim langsung mau punya kebaruan 6 itu. Saya sampai wih semester 2 sudah punya 6 itu betul apa saya bilang. Tapi ya saya nggak akan ngejar lah karena waktunya pendek tapi yang penting hati-hati menyebut apa ngeklaim itu karena kita Ya, Pak. bukan karena datanya karena mencampur-campur apa sekarang lagi trennya kan apa di hibrid itu tapi kadang nggak tahu motivasinya kenapa harus di hibrid itu ya seperti dikombinasi kenapa kok saya sudah naik mobil ditambah kok naik motor gara-gara harus masuk gang masalahnya kalau naik mobil aja misalnya kita pakai gokar kan cuma sampai mulut gang masukannya masih jauh itu harus pakai motor ganti aplikasi pakai ditambah masih jalan kaki ternyata karena apa memang dilewati motor nggak bisa misalnya itu artinya kan menghibrid itu melakukan ini kan karena ada kepentingan ini yang kemarin sering saya tangkap sekali asal itu kita dianggap sudah yang kebaruan yang ingin ditawarkan tapi ya asal ada rasionalnya dan enggak masalah. Nah ini yang nanti saya harapkan pada saat Diko ini mulai berani membuka apa tadi teori sudah mulailah kelihatan tapi pada saat di outputnya kalau memang itu
jangan langsung, kan biasanya memang si ini kan karena saking pinternya ngasihnya banyak, ya kita jangan ambil semua dulu. Ya bacalah Iya, bertahap. iya. Kadang memang si itu terlalu baik hati, dia ngasihnya banyak langsung makanya saya kalau ada tugas ini mesti kamu langsung copy paste itu, nggak coba dibaca dari uang yang dimau yang mana dulu itu, jangan semua kan. Terus kalau kita tadi yang misalnya referensi yang bisa dibuka yang apa tadi? Nanti di Ini situ ada penjelasannya nggak bagaimana apa tentang ini. Tapi ini kan kayaknya apa nih? Mission of Departure from nggak cocok. Royal Statistical Society with nominal, tapi itu data nominal, ini nominal kategori di tabel kontingensi. Kalau ini belum Nah, dibuka. nah, kadang kan ada yang nggak open access kan. Hmm. Nah, itu kadang kalau beruntung ya di email orangnya mau ngasih ya beruntung lah gitu. Kalau enggak lah, makanya mulai di kuliah saya minta pada nyoba email. Penulisnya 4 di email semua, nggak ada yang balas semua, ya berarti namanya nggak beruntung, mungkin kalimatmu kurang membuat dia mau balas, atau semua sibuk gitu kan, nggak ada yang mau ngerespon itu. Saya pernah ada yang email kok langsung minta apa programnya gitu, loh yo kok yo enak men itu kan, maksud dia ya pakai bahasa basi dulu apa gitu, saya lagi ini, saya sudah melakukan komputasi di sini, saya kok masih kesulitan di sini kan, masih lumayan kan, Iya. tiba-tiba minta. Terminal tanya pakai apa, terus kok saya di bagian ini, nah, yang pernah dulu saya coba, Pak, itu dengan orang Belgia tadi yang bersering saya ceritakan, jadi kita emailkan malah programnya, kamu pakai apa, MATLAB, saya juga pakai MATLAB, kok hasilnya beda, tolong dicek ini, seolah-olah ya kita yang salah aja, bahwa oh kok hasilnya beda ya, ini apa yang salah di program saya, lah dia malah ngerespon, akhirnya malah dia ngelihat yang salah di dia ya ternyata ya cukup terbuka artinya kan tapi kalau memang terus mengetahui perbedaannya, oh yang salah saya kan dia betulin jadinya kan, misalnya Iya. kayak gitu. Jadi Nah, ini apa nanti mulai latihan komunikasi dengan apa ya, nama-nama yang itu kan mesti biasanya kalau dilacak namanya terus di searching kan ada emailnya kan itu. ini ada Pak biasanya. Biasanya ada tuh kalau terus, karena sekarang masing-masing apa orang apa di ini mesti pada punya website pribadi kan, sering namanya mesti di situ akan kepegang emailnya mesti itu. Kadang-kadang malah di jurnal minimal yang corresponding author biasanya kan emailnya dimunculkan itu. Iya, di apa ada artikelnya. Nah, iya biasanya ada, karena tujuannya untuk kalau orang yang ingin mengetahui lebih jauh dikejar. Ya oke, berarti tadi datanya tentang apa tolong dijelaskan ya. Tadi kayaknya nggak dijelaskan ya, walaupun datanya punyanya buku tentang apa ya tadi ya. Oh ini Pak tentang Apa? ini. Datanya tentang apa itu? Ini tadi udah pakai. Nah, set data ini Pak, property claim service. Nah, berarti insurance kan ini, insurance. Nah, ini misalkan ini kan dari apa bisa masuk websitenya itu iso.com ini, dibikin href-nya itu. Nah, daripada coba di copy, kalau ada malah di sini href-nya aja, tinggal diklik masuk situ. Oh mungkin ini ngutipnya enggak. Ya nanti biarkan kalau sudah sekali kita masuk ke suatu, mungkin malah iso.com-nya aja dulu, nah nanti baru masuk. Nah ternyata ada kan ini, terus nyari lah. Terus nanti data, nah terus coba kita pakai datanya yang Indonesia tadi apa? Insurans tentang apa tadi? Ini kan ada berbagai klaimnya tentang apa, properti ya, berarti asuransi tentang properti, mungkin rumah lah. Di Indonesia kan bisa dicari juga kan. Nah di sini yang mencakup kerugian, coba tadi kembali baca yang cermat, karena lagi kita lagi masuk di aktuaria. Kebetulan contoh ini kan memang konten di aktuaria, karena ini di sesi yang aktuaria, yaitu yang mencakup kerugian akibat bencana. Nah seingat saya kan Anda akan masuk ke urusan bencana kan? Iya Pak. Nah kenapa nggak Anda dalami
dari studi kasus ini gitu. Oh iya Pak. Jadi walaupun konteksnya nanti tergantung tim promotor. Kalau saya kan di kuliah hanya yang istilahnya memberi modal aja untuk Iya, iya. itu nanti urusan kebijakan modal tadi mau dipakai apa enggak oleh tim promotornya itu nanti urusan tim promotor itu Iya, iya. mengarahkan kemana. Tapi yang penting saya persiapkan di situ saksi keuangannya kemarin sudah ini di sini sekarang aktuarianya tentang klaim memang kebetulan juga ini memang pas kan lagi dikasih Iya. tentang property claim service tidak di Indonesia mungkin dengan kata klaim mungkin kalau bahasa di Indonesianya apa berarti asuransi kayak rumah kan kadang diasuransikan kan itu coba Iya. dengan kata kunci asuransi apa rumah kalau dipakai ChatGPT aja dia tak paham nggak istilah asuransi rumah gitu. Di Indonesia kan rumah diasuransi nggak semua kan kecuali yang sedang masih KPR itu biasanya diasuransikan. Yang diasuransikan sebenarnya bukan dan rumahnya ada ini asuransi kebakaran kelihatannya. Iya, asuransi kerugian ya Pak. Ya kerugiannya cenderungnya hanya kebakaran aja. Jadi kalau nah ini kan dapat banyak cerita kan di sini itu. Nah nanti yang kita mulai cari coba ini apa yang di cover apa aja lah. Terus cari coba ini apa brosur asuransi apa rumah di Indonesia coba itu. Coba ada brosurnya enggak? Enggak ternyata. Nah ini karena brosur asuransi rumah coba ada enggak yang di salah satu brosurnya bunyinya apa. Nah itu kan mesti ada nanti harga polisnya berapa, gimana dia menghitungnya nanti kita yang di. Nah besok tergantung titik promotor mau modeling klaimnya apa modeling. Kalau saya tentang bencana ya yang Bu tadi Iya, rencananya ya. bencana Ya. alam. Tapi bangunan diasuransiin gitu nah Pak. Hitung bangunan Iya. yang Ya iya ini kan rumah kan bangunan. Ya, iya. Kan ada bangunan, ada jembatan, ada itu juga karena supaya kalau ada bencana segera bisa dibangun kembali karena dapat biaya untuk membangun kembali. Iya, iya Pak. Nah, nanti silakan pendalaman ini. Nah, ini yang sepertinya ini saya kemarin dengar yang salah satu wakil menteri yang lulusan Harvard katanya tentang kayak gini yang kita lemah sekali. Jadi belajar bukan dalam ingin tahu tapi untuk dapat nilai itu kalau kuliah. Yang parah lagi hanya ingin dapat ijazah. Makanya wajarlah banyak HC kan itu. Karena inginnya dapat ijazah kan. Sampai akhirnya di Indonesia profesor pun bisa HC itu. Tadinya HC hanya untuk honoris causa, hanya untuk apa? Dokter dulu kan itu. Kuliah S3 kan pusing daripada kuliah mbok kita ngajukan muka-muka ada yang ngasih honoris causa aja itu. Nah, ini karena kadang ijazah lebih penting apa simbol tapi rasa ingin tahu ya tolong tadi kemarin mungkin makanya ini rasa ingin tahunya ditumbuhkan Ya Pak. terutama walaupun kalau dia malah untuk semua pendidikan tinggi besok harus di pengajarannya kalau saya cenderung masih yang S3 kan yang S2 mulai yang S1 yang beberapa saya harapkan mulai rasa ingin tahunya ditumbuhkan karena supaya pada saat kita belajar jadi apa ya kalau di kelas ada yang ngantuk itu mesti karena apa dia kalau nggak kecapean karena dia nggak tertarik artinya nggak ada rasa ingin tahu karena rasa ingin tahu mesti akan apa nggak akan ngantuk itu Iya Pak. kayak orang main game nggak ada yang ngantuk itu berjam-jam loh karena rasa ingin tahu dan ingin menangnya ada di sana ya oke ini hanya nanti untuk apa ini kan yang topik hari yang itu kan tentang bagaimana kita memodelkan distribusi klaim gitu ya jadi nanti apa silakan pada saat dan nanti ini kalau sudah dirakit jadi besok jadi buku itu kan sumbernya tapi setiap kita ngambil sumber kita harus ngomong bahwa kita ambil dari mana
Nah, ChatGPT itu hanya untuk alat bantu kita nyarikan narasumber gitu. Jangan ChatGPT-nya sendiri yang dijadikan seperti kayak referensi. Jadi masa ada yang salah paham langsung nge-link ke ChatGPT gitu, bukan. ChatGPT itu kayak kita punya teman yang pinter. Jangan pada saat ini kan pernah kejadian saya nguji gini, kata dosennya dulu di waktu kuliah katanya. Ya nggak bisa. Dosennya kapan pas ngomongnya? Ya malah nyebut buku yang dipakai untuk kuliah. Nah, itu malah mudah dibuktikan. Nah, itu daripada ngomong kata-kata apa dosen. Nah, yo mau kayak ini pun juga nggak bisa walaupun saya rekam saya apa itu apa terus itu loh besok diputar pas di ujian itu pernah loh dosennya ngomong kayak gini. Oh, Nah, misalkan kan ya tapi saya pernah ngalami di ini ada saking ininya dia waktu saya kejar di mana kamu berpendapat seperti itu gitu. Nah, maka sekarang kenapa saya biasakan untuk kalau dulu namanya kan hyperlink zamannya pakai PPT kan itu. Kalau di sini kan Haref gitu. Jadi kita akan masuk ke ini. Ya oke, sementara ini nanti untuk jadi kayak tadi walaupun kita ambil dari suatu tempat itu minta bantuan karena saya katakan kalau minta bantuan temen kan ya lama kan. Misalnya kemarin saya tugasi seminggu coba minta bantuan teman kuliah atau cutting dapat nggak kira-kira nggak atau kita nyari sendiri bikin sendiri ya mesti ya susah kan. iya Pak, nemuin. Artinya jadi belajar sekarang agak cepat karena kalau dulu kita harus ke perpus dulu. Nah, Iya, sekarang ngapain kita ke perpus digital sudah banyak di sini kan. Pak. Nyari buku gampang. Kalau dulu nyari buku betapa susahnya. Karena harus ke perpus, nyari-nyari bukunya, kadang bukunya lagi dipinjam orang ngantri, ketunda berapa minggu sudah misalnya. Karena dia ngembalikannya misalnya seminggu. Apalagi dia masih belum selesai diperpanjang, karena zaman itu belum fotokopi, masih ini tidak wajar, semua serba lambat. Sekarang kan serba cepat. Iya Pak. Saya berani nugasi ini dalam konteks satu bab satu minggu bisa, tapi kalau tanpa alat bantu sulit. Nah, tinggal di sini yang jangan lupa adalah untuk pahamnya itu. Iya Pak. Maka tadi kenapa sih setelah kita punya data kita cari model distribusinya, setelah dapat secara gambar dulu kan tadi kelihatan oh yang bur malah nggak kelihatan. Nah, sekarang diuji secara statistiknya tadi yang namanya uji goodness of fit. Itu ada tadi Anderson Darling, ada Kolmogorov, ada apa Kramer apa ya. Bur sama Yang kosin. bur itu distribusinya, alat ujinya. Oh, iya, iya. Tesnya itu kan Anderson Darling, ada Kolmogorov, Ini dan Pak, ada apa, tadi ada berapa? Oh, yang Kramer kolmograf sama Konmes. Ada 3 kan itu yang Anda munculkan. ya. Nah, itu silakan nanti dia lah makanya tadi ini sumber papernya di mana keluarnya si rumus ini. Ya. Misalnya ini ngetiknya benar apa enggak memangnya saya hafal apa ini. Oh ini rumusnya yang Kramer-Marshall itu salah loh itu. Kalau yang Kolmogorov mudah diingat, coba lihat kembali ke yang Kolmogorov-Smirnov. Yang Oke. Kolmogorov yang tadi di overleaf-nya. Ini Pak. Nah, Kolmogorov kan mudah diingat kan ini. Cuman supaya dari antara Suplemen ya. CDF numerik dengan Dengan CDF dari yang ininya, yang distribusi yang akan diteskan itu. ya. Tapi yang lainnya ini kan susah kita, apalagi yang misalnya ini ingat itu. Ya, ini. Yang penting kita ingat sumbernya aja, kita bisa pahami konsep ininya sudah cukup sekarang memorinya, jadi nggak terlalu harus apa-apa di memorize itu kan ya berat lama-lama kan karena banyak hal sekarang harus ya walaupun kapasitas memori kita bisa diupgrade seperti kalau sekarang berapa giga itu sampai ini kan bisa masuk semua. Sekarang kan belum tentu kita baca buku banyak banget cuma ingat oh di buku itu. Maka kenapa saya sekarang manajemennya pakai Haref tadi. Iya. Supaya oh pada saat saya waktu berpendapat ini bersumber dari sana. Nah, inilah yang saya ini kan untuk yang nulis skripsi sama itu selalu saya minta, kenapa kamu membuat statement itu dari mana sumbernya? Karena Ya. kamu baca apa? Nah, itu yang saya harapkan nanti untuk, nah ini di kuliah pun sekarang saya jadi lebih senang nayangin bukunya, mungkin dibaca kalimat per kalimat, ya enggak. Intinya di halaman itu ada apa. Jadi enggak harus apa di bebas ininya, atau nanti silakan pada saat itu yang, tapi untuk di level etika harus punya kemampuan mendetilkan sendiri di situ. Ya oke ya, nanti ini
untuk loss modelnya silakan nanti dilengkapi. Jadi misalnya belum sempat dikutip, yang penting dibikin harefnya dulu. Iya, Pak. Oh, Anderson Darling tadi harefnya belum bikin kan itu? Belum. Anderson Darling di mana ini? Bentar. Ya, oke, silahkan nanti eksplorasi karena apa? Kalau kuliahnya semester ini 2 ya? Apa? Iya, sama Pak. Satunya apa? Satunya Satunya? literatur review, Pak. Oh, review. Oh iya. Nah, itulah kesempatan sebenarnya kan. Iya, Literatur Pak. kan kita kesempatan sedang cari literatur untuk menambah wawasan tentang riset-riset yang sudah ada. Nah, Iya, kita kan akan mencari bagaimana pengembangannya. Jadi apa? Terus apa kelemahan yang sudah ada? Kalau kita ingin improvement gitu, apa mungkin untuk data yang kayak gini yang lama nggak bisa, ini saya harus memodifikasi misalnya. Ya. Oke, itu sekarang tentang loss model distribusinya, apakah yang ada di situ cukup, misalnya enggak, ya kita kan kemarin ada buku yang di loss modelnya. Iya. Nah, lama-lama akhirnya creating new distribution sendiri. Wah, itu levelnya sudah ini lagi. Nah, itu lagi ya. Kalau tapi yang kan mixer itu bagaimana, Pak? Mix. Gimana? Ada tadi pernah baca ada mix distribution. Nah, ya itu di bukunya loss model itu ada mixing, Ya. ada mixture, itu kan nanti di buku yang loss model itu kalau ingin lihat itu. Oh, mixing dan mixer itu berbeda gitu, Pak? Beda. Jadi mixing sendiri itu. Oh. Kalau yang di sini makanya yang keluar yang mixture. Oh, ada istilah mixing juga itu. Oh iya. Terus juga ada sensoring, ada sensor, ada truncated, jadi ada Iya tadi. itu juga sensor distribution, truncated distribution. Itu kadang terjadi kita membutuhkan itu kalau memang bahwa data itu nggak akan melebihi sesuatu, mungkin kita jadi apa ya, kadang karena bisa disensor karena waktu misalnya. Apakah kan kita nggak mungkin bisa ngamati terus sampai misalnya asuransi kesehatan orang ini saya punya riset cuma waktu 1 tahun, mungkin saya hanya dapat polis ini ngeklaim selama 1 tahun, setelah itu saya harus berhenti proyeknya, ya sudah. Tapi ada juga yang dalam 1 tahun kebetulan kok terus dari sakit terus hanya meninggal, berarti kan malah kita dapat datanya lengkap itu. Tapi ada juga yang tersensor karena oleh waktu, tapi bisa juga karena oleh jumlah, karena biayanya, anggarannya misalnya. Nah, itu kan berbagai hal. Nanti kalau yang terkait seperti itu adalah di konteks live data kadang ada tersensor, ada terpotong. Mungkin nanti bisa dideteksi dengan kata kunci itu. Jadi distribusi yang standar itu yang kemarin diinikan untuk klaimnya. Contohnya seperti klaimnya asuransi yang deposito tuh yang LPS itu kan cuma 2M itu. Di atas 2M sudah nggak ditanggung gitu. Berarti ya sudah kayak di-cut di 2M-nya itu. Iya, Pak. Nah, itu distribusinya nggak mungkin distribusi yang itu, maka kita harus gunakan cara berbeda untuk mengerjakannya. Ya oke, saya kira sementara yang dari itu nanti minggu depan mungkin sedikit dibagi lagi, andalkan haref-harefnya ya kalau memang untuk kecepatan. Nah, ChatGPT itu hanya untuk membantu informasi di mana tempat saya akan belajar ini, di mana tempat saya akan memahami tentang, mungkin karena di buku ini kan mungkin nggak detail kan yang saya berikan itu. Kalau saya ingin lebih detail, maka biasanya masuk ke paper tempat dia pertama mengenalkan itu. Kayak kamar tadi tahun 28, mungkin zamannya malah, tapi saya pernah dapat yang di namanya webnya arsip itu. Jadi dia nyekeni dokumen-dokumen yang tahun-tahun zaman belum ada fotokopi itu. Jadi dia kertasnya masih aja hasil scan berarti ya Pak ya? Iya, dia
Menyeka ini mungkin dari apa ya, mungkin dari museum kalau memang itu disimpannya di perpustakaannya siapa misalnya ya, penemunya kan orang-orang misalnya Amerika, Eropa. Itu kan Iya. biasanya didokumentasi tapi sudah zaman kertas kan. Kalau zaman batu kan repot lagi itu kan, tertulis di batu ya, ada kan yang nyeken itu kan misalnya Ya. prasasti misalnya orang-orang. Kalau kalau zaman sekarang kan dengan enaknya kita bisa dapat beberapa dokumen-dokumen lama karena adanya yang membuat, kalau salah webnya namanya arsip apa ya, jadi memang sengaja Ya apa, Pak. Oh, belum. ya itu saya waktu lagi minta, saya ingin dapat yang penemuan tahun berapa itu, saya penasaran aja ini kapan sih dikenal. Oh ternyata akhirnya dapat, cuma berapa lembar itu waktu dia kenalkan itu. Ya kayak ini tadi kan tahun 28 tapi kan nggak tahu nanti dapat papernya apa enggak itu. Iya, tadi belum connect Pak. Tapi tadi dari uji sudah apa yang uji Kursapitnya ini yang coba bentar ini nilai parameternya. Nah sebenarnya sebelah nilai parameter harusnya ada yang kayak tadi kayak p-value-nya itu. Nah hasil uji hebatnya coba hasil ujinya ini coba naik terus yang hasil ujinya. Coba biasanya kalau hasil uji itu sebelahnya ada namanya p-value-nya untuk menyimpulkan bahwa dia cocok enggak dimodelkan dengan log normal atau cocok dengan BUR gitu. Jadi biasanya ditambahnya ada kayak tadi yang namanya apa? Yang 0,2 itu p-value-nya itu. Iya, iya. Nah, apa itu p-value? Ya coba nanti oh ini konsep p-value artinya kayak gini. Kenapa kalau lebih dari alfa artinya H0 diterima, kalau kurang dari alfa berarti H0 ditolak. Nah, itu biasanya diberikan di waktu kita belajar metode statistik gitu. Nah, nanti silahkan coba apa ya, kalau misalnya ingin cepat sekarang ChatGPT minta bantuan. Apa itu artinya p-value coba ini. Kembali ke ChatGPT-nya coba. Daripada nyari buku lama, apa itu p-value? Kadang ada yang, nah itu kan definisi p-value, interpretasinya p-value kan itu kan kalau kurang dari misalnya alfanya 5%, nanti H0 ditolak. Nah seperti ini kan belajarnya cepat kan? Iya Pak. Itulah yang saya, maksudnya sekarang belajar nggak ada karena database begitu bagusnya, apakah kita harus pinjam ke perpus dulu, nggak ada lagi kendala kayak gitu. Anytime kita bisa, malam-malam dia yuk tetap aktif kok itu karena mesin dia kan. Coba daripada tanya ke dosennya atau WA ke ininya. Maka saya lebih apa untuk sumber belajar sekarang butuh banyaknya. Jadi kalau sampai interpretasinya sudah tahu, jadi kan ini bagaimana cara baca si p-value tadi kan itu. Terus kalau kita ingin tahu teorinya p-value itu ngitungnya gimana sih, itu bisa juga dikejar itu. Nah, monggo ini yang seperti ini silakan, daripada saat setiap di tujuannya adalah nanti, karena kadang pada saat kita nanti misalnya itu ada yang kita nggak paham, kita diamkan, lebih baik langsung cari di situ. Ya, oke, sekarang saya akan tambahkan ke, mungkin sudah cukup dulu ini, Iya Pak. ke bukunya. Kemarin kan sudah lost model karena ini saya hentikan. Presensinya sudah ya tadi ya, presensi sudah ya. Sudah Pak, pesan sih Pak. Oke, ini sekarang kita akan coba lihat. Ini yang tadi bab 13 ya, jadi ini aplikasinya kan. Jadi kalau ini log normal, nah ini kan ada berapa nanti ini gunakan apa? Jadi gambarnya kan ada juga. Nah, ini memang ikuti ini aja sudah lumayan bisa gambar-gambar kayak gini. Bentar, ini. Nah, ini kan ada ini yang uji pakai D apa tadi yang Kolmogorov-Smirnov ya. Terus yang Anderson Darling kayaknya yang apa angka 2 ini kan Anderson Darling kan itu. Darling ya Nah, Pak. ini maksud saya bisa bikin ini kelihatan sekali tadi yang Anderson Darling ya.
pas log normal ya tadi yang ini kan nilai statistiknya, terus ini untuk p-value-nya kadang dituliskan ini. Ini ada yang 7% kan, 2%. Kadang ada yang jadi langsung nampilkan ini, jadi nanti mana yang paling sesuai untuk memodelkan data yang jadi ini ditampilkan hanya 3. Dan ini kan kebetulan datanya tentang kasta stop loss amount kan ini. Jadi yang tentang bencana itu. Ya oke, nanti apa? Yang penting mencoba untuk malah mengecek kayak gini hitungan ini kalau kita sudah berhasil bikin yang ini kan karena di buku ini saya nggak tahu yang ini pernah dicek muncul nggak ini STF loss 10 XPL ini sudah pernah dicoba? Pernah nyoba ada yang di online itu? Keluar ini. Ya, keluar. Ya pakai. Nah kalau tapi terus kita coba pakai yang collab-nya kan tadi pakai Python-nya, bisa nggak kita bikin kayak gini itu minimal yang misalnya yang D apa yang P apa yang apakah 2 gitu. Nanti dilihat itu di situ itu. Ya oke, ini untuk apa menguji. Nah ini kan bisa juga cari dari sini kan yang ketemu teorinya lebih lengkap yang mana itu. Itu nanti ini juga dia setiap ini ada referensinya kan setiap di bab ini. Nah, sekarang kita ke risk prosesnya. Jadi enable risk model ini kan mathematical description of the behavior of collection of risk generated by an insurance portfolio. Jadi di sini apa maka risk di kemarin nanti coba cari yang sekarang coba fokus ke yang kemarin bisa gagal kerjaan ya dia risk yang diperhatikan sampai 11 apa ya. Salah satunya sampai yang urusan fraud aja dia ingin dilihat itu. Karena dia kan mengcover banyak sekali urusan kan itu. Ada orang kehilangan pekerjaan di-cover. Hari tuanya juga di-cover. Kalau dia pensiun di-cover. Terus kalau meninggal di-cover. Jadi kalau salah dia punya 5 apa ya ada yang ini. Tapi secara untuk konteks risknya dia lihat sampai ada 11 salah mandi ini kayaknya. Nah nanti silakan bagaimana untuk memodelkan yang pertama dinyatakan risk proses dinyatakan dalam bentuk seperti ini. U-nya adalah di sini initial capital of insurance company. Jadi ini apa kayak modal ininya lah awalnya itu. Nah setelah itu kan si perusahaan menjual apa polisnya kan itu. Nah dia mesti dapat uang kan itu. Nah itu disebut sebagai CT. Itu dapat jadi modal plus apa uang yang dari premi karena dia kenapa kalau modal kan dianggap aja sekali inilah modal awal kan. Setelah itu dia dapat premi kan dari tiap waktu kan maka ada pengaruh oleh T itu. Nah, setelah itu dikurangi apa ini X-nya? Uang itu akan apa? Nah, ini ada yang CT-nya mungkin konstan dulu juga enggak. Tapi yang akan jadi masalah yang ngurangin ininya adalah apa? Risiko klaimnya. Maka inilah X adalah besarnya klaim, NT adalah banyaknya klaimnya. Semua ini, nah ini yang kadang akhirnya defisit, itu kalau apa, nilai ini sudah kalah oleh klaimnya, itu lama-lama nggak bisa bayar klaim itu. Ini yang kemarin sudah mau mengatakan ini kan BPJS kayaknya 2026 apa berapa lah ini kalau enggak bisa gawat misalnya. Dan dulu apa itu yang Bumi Putra itu sudah mulai gagal bayar juga. Nah, inilah nanti yang dalam konteks ini klaim itu datangnya adalah enggak jelas kapan kan karena tergantung tadi misalnya tentang apa urusan bencana misalnya kalau kita ingin lihat bangunan yang bencana itu akan datang kapan enggak kita enggak tahu gitu. Nah, jadi klaim datangnya ngikutin apa? Suatu proses yang kita kenal sebagai claim arrival process itu. Nah, ini diambil teorinya nanti kalau belum pernah belajar tentang point process,
Ya tambahin aja nanti. Kita ketikkan poin proses itu apa sih? Jadi karena titik proses, titik munculnya apa tadi, klaim kan terjadi kapan? Titik tertentu kan. Nah, banyaknya berapa? Itulah si NT. Nah, dalam teori tentang stokastik proses itu namanya poin proses itu. Nah, nanti silakan ingin lihat ini lebih dalam, ketikan kata. Coba sekarang, pernah kenal nggak poin proses? Pernah? Kalau belum, copy aja, ketikan di ChatGPT. Itu cara cepatnya itu. Sambil besok dibaca literaturnya dengan lebih cermat. Coba ketikkan poin proses kalau memang belum itu. Coba sharekan dulu sebentar ini sekalian untuk. Tapi kalau belum pernah dengar loh ya, karena nggak semua orang pernah belajar stokastik proses, itu tergantung. Pas S2 dapat nggak itu dulu ya? Enggak paham poin Enggak proses. juga. Ya. Nah, ya makanya coba sekarang ada gantian yang share screen. Saya ingin lihat ada yang share screen. Ya, ya. Terus poin proses di ini kan. Terus nanti juga claim arrival process itu. Karena dalam konteks ini kan dua istilah itu kata kunci yang perlu. Coba share screen aja sekalian saya apa. Ya. Di ChatGPT-nya aja. ChatGPT yang tadi poin proses, ketikan poin proses. Oh iya. Oh mau di copy ya nggak apa-apa, dari sini di copy tadi. Mana tadi? Bisa. Poin proses. Nah ini tapi poin proses di copy. Terus coba ke bukunya ini, ke bukunya. Buku sekarang ketikan claim arrival prosesnya, copy tadi. Claim arrival, ini kan sudah istilah di aktuarianya ini. Ya. Ini sudah istilah di aktuaria. Mana tadi ya? Claim arrival process. Okay. Sudah tentang jadi aplikasi klaim arrival process itu kan manajemen risiko, penghitungan cadangan, analisis apa. Karena kita ingin lihat bagaimana tentang si klaim proses. Oke, sudah ini sekarang saya tak kembali yang saya ingin. Tapi pokoknya kalau pada saat belajar supaya kita nggak kehilangan ininya, nggak akan ngantuk kalau belajar kayak gini. Dibanding baca terus mesti akan ngantuk lama-lama itu.
Nah, ini yang seakan di model belajar sekarang kalau habis baca lebih baik di ini, karena setiap kita ada yang nggak paham bisa langsung punya teman yang membantu kan itu. Oke, ini sudah sampai ini tadi yang tadi ini adalah sebenarnya secara ininya di bab ini ya ini yang risk process ini. Ini kemarin saya ada itu ada yang sedang lagi di sini tentang risk process ini. Jadi intinya apa? Modal plus apa? Dari premi ditambah premi, kurangi apa? jangan Tambah klaim. premi dikurangi Klaim. klaimnya, itulah Ya. situasi sekarang yang disebut sebagai risk process itu. Terus NT-nya apa, nanti kadang ada berapa yang paling sering kuasong proses. Nah, ini kan akan menuju ke langsung bab 15 besok, bagaimana kita ingin bikin numerical simulation-nya misalnya. Karena nyari data sekarang kadang susah kan. Nanti coba nyari data tentang premi dan klaim itu. Sama-sama susah didapat itu kadang. Tapi di Kaggle mungkin kita bisa dapat, tapi coba di searching misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan atau apalah itu. Ada nggak yang kita bisa dapat kalau kita ingin mempelajari risk prosesnya? Berarti harus tahu dapat apa, modal awalnya kayak apa sih si perusahaan itu atau lembaga itu. Terus bagaimana premi yang masuk dari waktu ke waktu, terus dan total klaimnya. Nah, nanti dari situ sebenarnya kalau kita miliki datanya kita bisa bikin plotnya kan itu. Plottingnya kan. Artinya si RT tadi bentuknya kayak apa. Nah, kalau sampai negatif artinya apa? Ya sudah bahaya kan itu. Artinya sudah klaim lebih besar daripada ini. Nah, itu sebenarnya tadi bagi saya tentang pengelolaan uang pribadi. Jadi ya sama, kita kan punya kayak istilahnya kan setiap bulan kan ada uang yang tersisa dari bulan kemarin yang namanya mungkin ditabung atau terus bulan ini kita dapat uang berapa, tapi pengeluaran berapa. Nah, bulan ini minus apa plus. Kalau sampai income yang CT-nya itu bulan ini lebih kecil daripada pengeluaran, berarti tabungan dimakan. Nah, itu yang kemarin sekarang guyonannya kelas menengah pada akan turun karena sudah nggak bisa nabung, ada malah bisanya makan tabungan itu karena pengeluaran tiap bulannya lebih besar daripada masukan. Nah, di konteks perusahaan asuransi juga bisa terjadi gitu, klaim lebih banyak daripada premi yang masuk. Dan si premi sendiri di sini belum dipikirkan diinvestkan kan. Jadi atau modalnya tadi belum masuk ke situ. Nanti bagaimana kalau dia diinvestkan kan bisa ada dapat tambahan kan return of investment, jadi ditambahkan di sana untuk akhirnya posisi aman kan. Jadi ini risk process yang basicnya kan, jadi hanya inisial kayak value-nya, modal awalnya ditambah premi aja terus dikurangi itu. Oke, nanti silakan kalau nanti saya harapkan langsung ke yang bab 15 karena sekarang untuk kesimulasinya. Nah, ini tadi kan claim level proses ada apa? Homogen, non homogen. Ini yang paling ini kosong proses itu NT-nya. Nah, ini algoritmanya. Nah, ini kan nanti tinggal algoritma HPP1 kayak apa, HPP2 kayak apa. Ini yang kalau kita ingin mengenerate ini si N tadi itu yang kosong itu. Karena semua CDF adalah berdistribusi normal. Uniform 01. Satu min CDF itu juga uniform 01. Dan ini yang sering dipakai untuk kalau kita ingin membuat mengenerate data. Ini kalau ini eksponensial, ini mengenerate Poisson. Nih. Nah, nanti bisa dapat gambaran. Nanti yang dicoba ya, bisa gambar kayak gini. Terus bagaimana yang non homogen? Bedanya apa dengan yang homogen? Adalah pada kalau tadi ini yang homogen adalah
mana ini ya, dia nggak nunjukin langsung persamaannya dulu ya. Jadi sebenarnya kalau nanti lihat di buku ininya, ini lambdanya kan dianggap kayak konstan kan, ini lambda aja itu. Yang ini salah satunya jadi terus antar. Nah, kalau yang di sini ditambahi sekarang jadi ininya lambda T itu yang non homogen. Jadi rate-nya bisa berubah-ubah karena waktu. Nah, ini mengenerate-nya beda lagi nih. Nah, nanti misalnya kita punya algoritma kayak gini, oh mau bikin Python-nya gimana lah. Ini mungkin sih kalau memang ChatGPT sudah punya database-nya, dia akan bisa bikinkan. Kalau enggak ya kita bisa bikin sendiri juga. Step pertama ngasih harga awal. Terus step kedua mau generate apa? Kalau ini eksponensial ya, dengan lambda itu terus di. Nah, ini kalau secara format CDF-nya untuk misalnya kita ingin lihat apa dalam bentuk CDF-nya ini dimunculkan di sini. Ini yang F besarnya. Ini algoritma yang berarti 4 ya, sudah ada algoritma yang kelima ini Poisson gini untuk bikin Poisson. Nah, terus ada mix Poisson proses, tadi ada Poisson homogen, non homogen, terus ada mix Poisson proses itu. Perbedaannya apalagi dia di sini itu. Nah, ini sering kalau dalam beberapa buku dikatakan sebagai missing. Jadi kalau tadi parameternya lambda, terus lambda T, terus sekarang kita punya ada di sini adalah lambda besar. Jadi si lambda tadi dianggap dia adalah jadi suatu parameter. Jadi kayak punya distribusi lah. Ini sering konteks mix di sini sering ditafsirkan dalam bahasa Bayesian itu kayak punya prior-nya lah itu lambdanya di. Nanti kalau ingin lihat di buku loss model ada yang namanya ada terus mixing itu di. Ini juga bisa mengenerate kalau kita ini dalam keadaan daruratnya kalau kita nggak punya data. Nah, ini misalnya ini coba cari data ya di beberapa dapat enggak data tentang klaim, terus banyaknya klaim, mungkin apakah mau bulanan, apa tahunan itu, mungkin di reportnya apa ya, report tahunan mungkin keluar enggak ya, saya nanti coba kalau enggak ada, nanti coba mengenerate ini ya. Jadi apa, bagaimana kita kadang mau tidak mau, mungkin kita harus jadi simulasi, karena kita harus mengenerate gitu. Enggak bisa langsung bisa di Poisson proses, terus ada Koch proses atau disebut sebagai double stochastic Poisson proses. Jadi ada NT, ada lambda T ini. Kalau tadi kan hanya lambda di sini masih. Lambda kecil ada lambda besar. Sekarang ada NT, ada lambda T. Nah, ini sebagai Koch proses itu. Jadi artinya apa? Sudah rate-nya dianggap suatu proses stokastik, banyaknya juga proses stokastik. Jadi ini mungkin bisa juga lebih realistis karena kenyataannya misalnya rate-nya klaim bisa kayak misalnya kemarin di masa-masa COVID mungkin lebih banyak orang klaim kan dibanding masa-masa biasa itu. Berarti artinya mungkin rate-nya ini yang intensity-nya juga suatu proses stokastik, maka disebut sebagai intensity proses itu. Yang dia adalah untuk kita sebenarnya yang kita inginkan banyaknya adalah klaimnya. Tapi intensitasnya juga dia merupakan suatu proses stokastik. Nah, maka CT-nya jadi sudah mulai berubah, bisa menggunakan ini claim arrival-nya. Tadi kan CT hanya CT sembarang, CT aja sudah terserah itu. Tapi di sini CT-nya bisa jadi seperti ini. Yang pas untuk preminya yang tadi diperhitungkan bahwa ini kan juga harus melihat. Nah, ini algoritmanya kalau kita ingin bikin yang tadi lambda dia ada, kalau tadi hanya lambda aja, sekarang dia adalah big lambda, lambda besar ini ya, jadi
adalah date itu intensity, hanya intensity proses itu. Nah ini proses kalau kita ingin mengenerate-nya. Terus ada juga kita bisa tadi sudah ada apa non homogen kosong, homogen kosong, terus ada apa tadi mix kosong, terus ada apa tadi COX ya, tadi yang presentasi proses, terus renewal proses. Ini adalah bentuk dari homogen kosong proses yang mungkin lebih di lagi kita dapatkan jadi apa dapat renewal proses. Ini kalau sini sudah seperti kalau di ini kan istilah ini kadang dipakai di konteks dan pada saat kita memandang di sini adalah kehadiran si klaimnya itu. Jadi ada W1, W2 dari antara apa? Antar kedatangan si klaimnya. Jadi antar kedatangan klaim bisa dipandang sebagai suatu proses apa? Tadi kosong, terus antar kedatangannya waiting time-nya itu juga suatu apa? Random juga ya. Jadi karena kan waktunya nggak sama itu. Nah ini kan biasanya juga ada yang ini kan disebut sebagai renewal proses adalah dia juga suatu ID independent identic distribution dan dia juga positif. Nanti kalau kita ingin mengenerate-nya ini di sini. Jadi renewal adalah yang untuk yang B-nya tadi ya, yang kita untuk proses di waiting time-nya. Oke, ini nah sekarang ini untuk ke catastrophic loss. Ini kan sesuai dengan yang rencanakan di apa? Ini property claim service lagi. Ini silakan nanti dilanjut ini simulation untuk risk prosesnya. Nah, ini kembali lagi nanti ini ada log normal, BUR sama eksponensial. Ini di generate berapa ini 1000 untuk nah nanti dari sekali lagi kalau untuk yang mengenerate kayak gini kalau ya memang agak cepat bisa langsung ke jadi bisa juga memang ada buku khusus tentang yang simulasi kadang nanti cari aja kalau memang ingin apa tapi tadi sebenarnya sudah algoritmanya cukup jelas itu dibikin juga nggak terlalu apa sudah nanti terus juga dilakukan uji lagi kan di sini untuk melihat ini harga estimasinya terus sampai hasil apa ini kayak BPL-nya kan kecil-kecil sekali bahwa memang benar-benar hasil generasi apa mengenerate-nya itu benar-benar dapat data yang log normal, dapat data yang pur, dapat. Tapi kalau yang dari data realnya diuji mungkin nggak seperti ini bisa juga hanya salah satu kayak tadi kan yang lebih pas mungkin yang log normalnya yang. Tapi kalau dari mengenerate kan tujuannya maksudnya apa? Saya data yang saya generate itu benar nggak log normal, benar nggak dia pur, benar nggak dia Pareto misalnya. Nah, ini nanti apa coba sampai bisa menggambar itu ya lumayan. Tapi kan di sini sayangnya memang nggak ngasih bagaimana cara programnya. Oh ya kemarin sudah saya ke itu buku yang tentang statistical learning dengan Python ya. Nanti di searching aja itu. Oh iya. Statistical learning with Python itu lumayan membantu karena dia langsung ke Python itu. Apa tadi Pak keywordnya? Statistical learning with Python itu punyanya siapa itu apa ya penulisnya itu ya mungkin saya kalau bentar ini saya kan untuk kuliah komputasi statistika 2 yang di S2 coba nanti saya share aja ininya nggak apa-apa nanti silahkan nah ini kan pembelajaran resiko tadi sudah punya kan bukunya yang digitalnya sudah punya ya yang ini Pak yang Klugman itu nah sudah. Ini kan ada yang ini belum yang statistic learning. Nah ini yang di sini memang apa nanti yang with Python kelihatannya yang ini apa ya
Tapi di searching juga dengan mudah dapat websitenya, Bang. Ini open bukunya masih baru 2023, tapi si penulis bukunya kayaknya ini dia itu mungkin tidak terlalu matre apa ya, maksud dikasih dengan mudahnya diakses ini di websitenya dia itu. Baik banget kayaknya. Nah ini jadi 2023 itu. Ini penulis, nah nanti dia ada websitenya itu. Nah ini jadi dia buku yang pertama ini dengan R. Yang pertama ini Element of Statistical Learning. Ini Hasti, Barani sama Friedman. Terus ini dia yang menggunakan R. Terus yang gunakan apa? Bikin juga yang gunakan Python itu. Ini yang gunakan R itu. Kalau yang satunya lagi gunakan yang Python ini. Dia langsung setelah bicara statistiknya, terus dia bicara ke Python-nya itu. Itu juga lumayan untuk belajar baca cepat, tapi sebenarnya tadi dengan bantuan sekarang ada ChatGPT ya sebenarnya lebih cepat lagi. Kalau saya sudah yang ini ya memang yang berwujud berupa buku lah gitu. Karena sebenarnya si oh ini R lagi yang saya buka. Oh, tadi sudah saya buka belum sih? Ini tadi yang apa dengan apa yang Python. Ini kayaknya yang R ini. Sama tadi saya salah buka. Tapi nanti bisa dari setiap itu di babnya nanti di bagian akhirnya bagaimana bekerja dengan ini Python kan ini. Jadi dia setelah bicara statistiknya terus bicara Pythonnya. Ini ke linear regression, ini berbagai macam alat statistik yang dipakai. Ya oke lah, nanti itu hanya untuk tambahan sumber belajar aja ya. Mau Pak bukunya. Nanti di kata kunci di searching aja langsung bisa di-download juga kok itu. Kalau nggak saya bisa tadi daripada karena di situ saya ada yang di folder tadi ada data iya. yang mahasiswa yang peserta itu kalau saya share nanti nggak ini. Karena kadang setiap itu kan sekalian saya taruh di situ supaya dari tugas masa atau presentasi masa langsung bisa tahu nilai kesehariannya itu. Nah, terus berikutnya ini adalah yang dan spiral losses ini kayaknya gunakan apa? Nah, ini di Indonesia mungkin kalau bisa dapat nggak kayak gini. Apa? Berarti apa nih fire kayaknya yang ini kan apa? Kebakaran ya kayaknya ini. Ya, fire loss ya, Pak. Iya, jadi ini nanti coba pakai kalau datanya data lama tahun 80 sampai 90 dijasa dengan nah untuk kira-kira kalau Indonesia bisa dapat enggak tadi misalnya. Ini datanya bisa diperoleh enggak ini kalau ininya bisa di-download kayak ini. Dari buku ini ya, saya belum pernah coba nanti. Tapi pernah nyoba. Bukan ini sih, Pak. Bukan data ini. Apa ya? Langsung outputnya. Kalau datanya sendiri mungkin di searching bisa enggak di Kaggle atau di ini? Data kalau dulu yang di bab 1 tadi coba AlphaSys Iya. karena datanya lama nggak bisa. Hmm. Tapi dia bisa pakai kode Python, Pak, gitu. Oh gitu. Beberapa yang nggak bisa, tapi dia ngasih kode Python-nya. Misalnya Ya dari sebenarnya yang penting di sini latihan untuk karena pada saat kita bicara risk process kan tadi harus ada informasi tentang ini kayak modal awal terus ditambah lagi ada premi ada klaim ya pernah kalau tadi kan kita sudah modelkan klaimnya kan kayak yang untuk X-nya kan tadi tapi kan kita belum yang agregat klaim jadi kita belum nambahi yang NT-nya kan yang kayak kuasongnya tadi kan belum baru klaimnya log normal itu kan X-nya baru tapi yang sudah jadi NT-nya itu tadi yang klaim arrival prosesnya kan belum. Nah, itu
perlu diinikan lagi apa. Dan nanti kalau kita bisa lengkap dapat seperti itu ya kita bisa memberikan tentang risk kayak apa, risk proses itu. Nah, Kalau kalau ilustrasi di sini datanya mungkin nggak tahu dia apakah dapat beneran. Ini kalau lihat dana supplier data ini digunakan NHPP with log normal kan ini klaim size ada X-nya log normal di sini. ya. Terus yang satunya gunakan yang BUR. Itu. Kalau di sini yang T itu ini kan, Pak, T itu waktu. Waktu. Heeh. Ya waktu ininya kan waktu berjalan kan kapan klaim terjadi gitu jadi. Iya, bukan Jadi ya sejak polis itu terbit kan dia akan ngeklaim kan nanti. ya, Jadi itu kan seperti itu. ya. Tapi yang dilihatnya kan secara konteks perusahaannya kan. Jadi di bulan ini misalnya kalau kita mau bulanan ya. Jadi N1 mungkin berapa jumlah klaim. Masing-masing kan misalnya ada 10 klaim kan ada X1 sampai X10. Jadi X11 sampai X110 berarti apa? Yang bulan 1, bulan 2 mungkin ada 5 klaim saja misalnya kan. Berarti X21 sampai X25. Nah, itu diasumsikan di sini untuk X-nya itu adalah log normal. Tapi untuk apa? N-nya itu banyaknya klaimnya itu yang NHPP tadi yang non homogen ya. Pasang proses. Untuk Tapi U-nya ada ini juga yang homogen. konstan, Jadi, berarti tetap. Ya, ya nanti kalau misalnya ingin dapat tambahan teorinya ya ini aja nah, dicari di buku-buku tentang ini di buku. apa stokastik proses itu. Saya yakin nanti di referensinya ada nanti. Iya, Pak. Nah ini kan tinggal ada cari mesti di sini ada yang nah ini tentang kuasongnya mesti ada terus bagaimana untuk mensimulasikannya. Ini simulation risk proses karena buku agak lama tapi dengan kata kunci itu kadang kita bisa dapat tuh itu. Saya kemarin kadang untuk setiap mau untuk kuliah itu cari ya lumayanlah dapat itu kadang-kadang. Ini kan mungkin lama-lama kan malah mungkin nggak ada kan. Lebih baik dengan kata kunci yang itu. Kalau saya yang beberapa yang lama masih berupa yang hard copy itu di ruang. Saya taruh di kampus ada beberapa tentang buku stokastik proses, tapi yang digitalnya ya tadi beberapa yang bisa dapat yang agak baru, kadang ada yang masih lama. Oke, tadi jadi dari setelah 14, tapi 13 ya, itu Ya, kan klaimnya baru X-nya, terus jadi R ya. R-nya oke. adalah tadi yang apa proses antara ada modal tadi, U-nya ditambahin lagi apa CT-nya preminya. Jadi Ya, risk proses adalah antara istilahnya modal plus premi yang masuk dikurangi apa total total. klaimnya kan yang klaim dari waktu ke waktu itu. Ya, Nanti bisa kalau mau digambarkan seperti time series bisa kan ke sumbu X-nya T yang kesananya RT-nya gitu. Ke sumbu X-nya yang T-nya yang ke atasnya yang tadi total klaimnya misalnya kan yang sum dari NT tadi misalnya T bulan 1 kan adalah tadi misal contohnya NT-nya cuma 5 misal. Nah, makanya tadi kita bisa mengenerate NT-nya kan. Kita bisa mengenerate X-nya kan itu. iya. Nah, itu bisa dicoba dan nanti akhirnya kita mungkin berurusan dengan ini yang tadi apakah kemungkinan dia jadi ruin enggak itu. Apa bangkrut enggak gara-gara kalau sampai ini manager of risk asset with the portfolio of businessnya. Jadi bagaimana dia ngelola dana yang masuk tadi sebelum akhirnya dibayarkan untuk bayar klaim. Nah ini buku tentang ini biasanya Bilmot yang banyak untuk strategi keuangannya. Nah inilah tadi yang namanya apa strategi keuangan dan aktuarinya di sini. Supaya tadi kalau urusan klaim kan urusan perusahaan asuransinya kan, urusan premi masih urusan aktuarinya kan. Tapi yang jadi masalah pada saat kalau tadi R-nya negatif. Kalau R-nya negatif artinya apa? Klaimnya lebih besar daripada Lebih daripada premi dan ini ya. modal. Nah, itulah nanti sampailah ke yang namanya jadi disebut sebagai ruin kan.
Hmm. Ini kan Sambungannya. apa? Iya, jadi karena apa? Ya ada istilahnya ada in, ada out kan. Nah, kalau in-nya lebih kecil daripada out-nya, ya semulailah itu orang alami yang namanya apa? Tapi bisa juga dia adalah surplus, masih positif gitu. Nah, yang dijaga kan si R-nya harus selalu positif. Nah, ini kan yang di sini. Maka kaitan nanti untuk konteks nya pada saat seperti apa. Nah, ini adalah definisi di sininya. Kalau ini kan sebagai surplus. Gitu. O min RT-nya ini ngurusnya apa? Hanya modal dengan RT hanya apa ini? Klaim dikurangi apa? Premi kan? Ya, Kalau betul. ini nilainya masih apa? Kalau positif artinya apa ini? Kalau klaimnya positif, Enggak kan ini kalau sigma XT dikurangi CT-nya kok positif. Berarti artinya apa? surplus. Berarti rugi, Pak ya? Ya, ya iya kan malah malah ada klaim yang belum dibayar berarti kan. Iya, Wong dari premi utang dikurangi ya, Pak. apa? Preminya malah besar klaimnya kan itu. Ya. Nah, makanya inilah terus nanti kapan tuh namanya ruinnya definisinya. Nah, ini pada saat RT negatif kan ini. RT negatif artinya itulah mulai terjadi yang ini kan atau ini ya dalam konteks ST. Jadi bisa dipandang sebagai konteks surplus proses, bisa konteks yang jadi ruin, bisa dinyatakan sebagai proses apa? Risk proses tadi pada saat terjadi negatif itu. Ya. Jadi di negatif kan bisa dipaham dengan udah Bapak seperti itu kan Bapak. Itu namanya sudah apa ada yang klaim yang nggak bisa dibayar berarti kan itu. Utang ya, Pak. Yang sudah ngalami itu yang banyak yang bangkrut kan kemarin itu pasca kayaknya yang pasca COVID ya banyak kan yang ngalami itu. Sampai apa ya yang jelas yang Bumi Putra itu kelihatan kemarin juga ngalami dia kalau ada klaim lama banget dibayarnya karena sudah nggak mampu. Nah, jadi tadi antara 13, 14, 15 akhirnya di sini ya. Ini satu paket Ya. dari klaimnya, terus risk prosesnya tadi sedang libatin premi, terus bagaimana kalau pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluarannya yang jadi sudah mulai terjadi negatif. Nah, itu tentang claim size-nya tadi ya. Jadi bisa eksponensial, bisa gamma, bisa Weibull, bisa mix eksponensial tadi ya, yang terus tentu itu kelompok yang apa, terus ditambahkan lagi yang heavy tail itu yang apa, ekornya tebal itu seringnya. Nah, ini yang punya Weibull, normal. Kan tadi ada yang depan kan kayak ada ininya tinggi banget kan itu. Jadi ada ekor light tail itu yang ekornya tipis. Nah, tergantung ya sebenarnya data klaim yang dimiliki aja nanti bisa aja. Jadi nanti mungkin kalau untuk kerjaan lebih baik langsung apa tadi ya 13, 14, 15 tapi satu kasus ya, Oh iya. satu data itu. Jadi pertama kan belajar X-nya kan, X-nya tadi misalnya log normal dulu lah, nggak usah yang ini Ya. dulu. Terus bikin R-nya dengan NT-nya juga dibikin kuasong dulu lah yang gampang itu. Misalnya yang homogen kuasong dulu juga nggak apa-apa yang lebih gampang itu. Karena ada algoritma tadi kan itu. Nah, coba selesaikan itu dulu sampai akhirnya ingin lihat konteks ruinnya ini. Sering dibahas ini kan bangkrut apa ya kalau dalam. Nah, inilah dalam konteks ini gunakan Saprobon, Bapak dari Panzer dan Wilmot menyatakan kalau R-nya kurang dari nilai ini. Ini yang persamaan di 15,5 itu. Nah, terus adalah exact Orion probability infinite time. Bagaimana di long horizonnya jadi sampai ininya kayak apa itu. Jadi nanti mungkin ya kalau memang namanya ini kan nanti yang lebih ininya pada saat sudah di risetnya terserah nanti tim mau ngapain. Ini yang penting nanti ingatlah pada saat ini nggak usah harus tapi mengenali dari mulai klaim, resikonya, risk prosesnya sampai ruin prosesnya. Memang mungkin nggak harus semua, terus distribusinya Data. nggak harus semua ya. Ya. Ini misalnya ini eksponensial mon gamma klaim mon.
distribusi yang jadi ini. Nah, terus ini yang mixer ini tadi yang saya katakan. Jadi ini ada 2 exponential claim amount. Ini yang mixer kan ada yang tadi ada yang sering kalau di bukunya Lost Model namanya mixing dan mixer itu beda nih. Kalau mixer bisa ditambahkan kayak gini. Kalau mixing tadi dia kayak apa? Lambdanya punya distribusi itu. Itu kayak Bayesian itu di ini kan. Jadi nanti nggak harus ambil semua ya, salah satu aja mungkin yang Ya, Pak. kira-kira distribusinya paling mudah, tapi saya harapkan untuk yang ini diutuhkan sampai jadi claim, risk, ruin ya. Jadi Ya, bukan nggak harus semua loh ya, nanti malah apa pilih yang kira-kira mudah sama tadi, yang kemungkinan bisa dibantu sama si sensibility dulu. Nanti pada saat itu sambil dipahami, ada peluang di mana saya mulai memodifikasi. Karena besok kan akan bahas tentang apa yang ke dunia bencana kan ya? ya Iya ya, bencana gempa bumi, Pak. gempa bumi, khusus gempa bumi. Ya, Apakah klaimnya juga harus khusus misalnya? ya, Apakah risk prosesnya juga harus khusus? Kan beda dengan asuransi jiwa, jelas kan? ya. Jadi terus bagaimana tentang ruinnya itu? Jadi perusahaan-perusahaan yang mengcover gempa bumi bangkrut nggak bisa? Ya bisa kalau dia salah ngitung premi. Ya, Apalagi besok ini makanya kemarin ada masa yang ingin Pak, bagaimana kalau saya ingin memprediksi megatrust gara-gara di televisi banyak orang ribut megatrust. Nggak semudah itu, nanti malah di searching nggak ada, belum ada teori yang jelas. Nah, kalau nggak ada, masalah S1 mau bikin teori sendiri, saya bilang. Ya berat lah, saya bilang. Datanya juga mungkin kita masih agak susah. Nah, di sini kaitannya adalah tadi ya, bahwa mungkin perilaku klaimnya beda ya untuk konteks gempa bumi itu. Terus nanti perilaku dari resikonya juga mungkin berbeda. Terus dari sisi ruinnya juga mungkin berbeda lagi. Nanti kan tim promotor lagi yang akan memutuskan mana sih yang diinikan. Tapi paket 13, 14, 15 ini moga-moga bisa untuk modal awal lah tadi. Ini kan banyak macam-macam kan aproksimasinya. Ini buku ini sebenarnya satu aproksimasi aja untuk topik ini sudah lumayan kok ini. Iya, benar Pak. Ini kan aslinya kalau di sumber aslinya itu panjang sebenarnya. Dia kan hanya ngambil apa kayak hasil-hasil ini aja nih. Heavy traffic. Sampai heavy traffic approximation, light traffic approximation. Enggak usah semua ini nanti silahkan nyoba salah satu aja dari X, R sampai R yang ruin ya. Ya. Ini tadi ya Pak ya. Ya, gitu. R-nya, ruinnya menghasilkan klaim. Iya kan tadi kan ada klaim dulu kan, habis klaim kan dapat risk proses dulu. Ya. Dari risk proses dapatlah ruin proses. Urutannya kan gitu. Iya Pak. Nah, X-nya ambil aja yang gampang, misalnya mau eksponensial atau mau kan ada pilihan tadi. Terus N-nya kuasong yang homogen dulu aja, yang gampang karena lambdanya jadi konstan. Terus untuk barulah terus dibikin risk prosesnya, terus bikin tadi bisa juga surplus prosesnya yang S tadi, atau langsung bikin yang ruinnya itu. Wah, kalau ini lumayan ya memang ini buku saya akui lengkap sekali kalau ini akhirnya untuk yang kalau menggunakan kapan sih kita masa menggunakan Monte Carlo biasanya untuk yang tadi kenapa kita belajar simulasi pada saat kita mengestimate tertentu kadang itu nggak mudah itu. Maka biasanya diaproksimasi dengan means of Monte Carlo simulation itu. Karena di ruin probability ini infinite time ini bisa ini dalam rangka pada distribusi tertentu itu nggak mudah itu untuk menghitung probabilitas akan bangkrutnya. Yang kita tadi kan sebenarnya pada saat kita memprediksi kapan sih akan mulai negatif apa tadi yang risknya itu. Ya, itu kan juga nggak mudah kan itu. Nah kalau sampai dia negatifnya kelama banget itu, nah lama-lama akhirnya
sering pada saat sudah masuk ke negatif tadi kan dikatakan sebagai ruin sebenarnya. Nah kalau di Indonesia kalau nggak salah kemarin dikasih waktu itu berapa ratus hari itu. Kalau dia bisa pulih lagi R-nya positif, itu berarti ya dianggap dia bisa pulih itu. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin akan dinyatakan dilikuidasi, dinyatakan bangkrut kan. Jadi ya masih diberi waktu lah itu. Nah itu ada kemarin yang saya nguji proposal yang di situ ada yang di Indonesia aturannya dikasih masa tenggang gitu. Tidak langsung ininya negatif langsung dinyatakan bangkrut itu enggak. Dikasih waktu dulu untuk dia recovery, mungkin nambah modal tadi ya yang ininya ditambah. Kalau naikin premi bisa aja kan. Tapi resikonya naikin premi malah mungkin kehilangan pelanggannya karena preminya jadi lebih mahal padahal nggak mau misalnya jadi Pasarnya kurang ya Pak. iya jadi dari sisi marketing susah mungkin salesnya pada protes itu wah kalau premi gitu ya susah kan jualnya. Nah itu juga jadi problem kan. Nah kadang lebih baik menyuntikkan modal tambahan misalnya, supaya jadi R-nya positif lagi. Ini yang untuk kontak ini tadi kalau ya nanti dipilih aja lah nggak harus semua lah tapi yang penting ini untuk apa saya kembali lagi sebagai untuk modal knowledge nanti kembali lagi saya serahkan kembali kan ke teman-teman ya untuk melihat akhirnya yang dibutuhkan mana. Nah ini referensinya. Jadi kalau lihat memang ini kan bukunya sudah agak lama tapi ya lumayan lengkap saya cuman sebenarnya. Jadi, kan dia dibangun dari berbagai macam jurnal kan ini. Iya Pak. Ada yang buku, ada yang jurnal ini dari punyanya SOE ini, Insurance Risk Model. Ini buku panjeran memang. Where is there? Seingat saya yang kemarin saya kasih satunya apa? Yang di buku teori investasi ya saya ada buku tentang risknya juga itu, yang untuk di S1 tapi itu. Ya karena apa di konteks investasi kan tadi karena kaitannya dengan yang risikonya tadi kan. Karena investasi kan untuk menaikkan apa tadi yang tambahan income apa bisa juga modalnya yang bisa diinvestkan terus ditambah juga preminya yang belum dipakai mungkin sebagian diinvestasikan supaya apa tidak hanya mengandalkan dari apa kayak premi dipegang aja nunggu ada klaim dibayarkan lebih baik kan ditumbuhkan kan dengan investasi. Oh ya ini yang di kuliah yang di S1 saya ada yang kurang dari investasi yang hari Jumat itu juga ada apa tambah buku tentang risknya. Jadi kalau ini punyanya SOE ini jadi si Panzer dan Belmont yang nulis. Dan nanti kadang kalau memang misalnya butuh itu ini di searching aja mungkin bisa dapat itu kalau lagi beruntung dapat yang open access ya syukurlah gitu. Kalau enggak ya tapi kalau ini lama-lama kayaknya di email mungkin nggak tahu orangnya mungkin sudah pensiun atau malah sudah enggak ada. Mungkin kan kayaknya nama-nama sudah lama kayaknya sudah pada tua-tua ini. Ya cari yang generasi yang lebih mudanya lah. Oke ya, jadi nanti yang ini untuk yang tugas minggu depan berarti tadi ya membuat yang itu dulu. Terus minggu depan kita ke sini. Masih ingat stabil apa ya, stabil distribusin kalau yang kemarin. dulu di depan kan yang stabil itu. Nah, sekarang untuk ngurusi dalam konteks risk process. Tadi kan belum gunakan masih tadi gunakan aja Monte Carlo itu. Ya. Sekali lagi ini memang tidak dalam sekali, tapi yang penting knowledge-nya ketangkap dulu. Tapi kalau tadi ingin mendetilkan, coba tampil referensinya. Karena saya hanya apa di sini ini loh tool-tool yang kira-kira makanya saya kasihkannya kan buku tentang strategi keuangan dan untuk keaktuaria itu kan istilahnya kan tool kan di sini. Ya. Maka dia banyak sekali kan. Tapi udah nyambung banget Pak. Iya, makanya saya harapkan saya tinggal nanti pada saat untuk gempa syukur dapat kebaruan di sisi X-nya tadi karena klaimnya mungkin spesial bisa juga dari banyaknya NT-nya kayaknya nggak layak dimodelkan dengan misalkan yang kuasong homogen
Bisa juga harus modified di situ. Itu mungkin karena gempa datangnya kan, ya soal terjadinya gempa, mungkin hari ini pun ada gempa, tapi kan kecil, tidak merusak kan. Padahal yang dicari kan gempa yang merusak kan, karena yang menimbulkan apa klaim kan. Ya. Kalau gempa yang menyebabkan nggak ada klaim ya nggak perlu diperhatikan kan, karena nggak merusak itu, nggak menyebabkan ada klaim. Nah mungkin di sisi ruinnya saya yakin juga dia akan khas lagi itu. Monggo nanti yang minggu depan kita coba lihat ini. Iya, Pak. Stable diffusion. Ya, oke, mungkin sementara sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Saya lagi nggak usah membayangkan terlalu semua di sini kan, tapi satu alur bisa kepegang, cari yang paling sederhana dulu. Yang penting untuk mengenali secara utuh antara klaim, risk, terus ruin itu kalau sudah bisa kepegang, pakailah distribusi yang paling sederhana dulu, yang mudah untuk itu juga algoritmanya, pilih salah satu kan, nggak harus semua algoritma kan itu, karena kalau pakai yang homogen kan algoritmanya yang homogen kan itu. Dan karena di situ masih gunakan simulasi, jadi kan nggak perlu tapi kalau nanti bisa dapat data beneran ya dicoba, tapi kemungkinan jadi otomatis X-nya kan khusus kan. Oh ternyata X-nya nggak eksponen, oh X-nya ternyata log normal, oh X-nya ternyata Bohr misalnya. Itu kalau punya data real ya. Kalau data itu berarti kan data klaim ya Pak ya? Iya, ya kan pertama kita punya data klaim. Nah harusnya kan punya data premi kan? Ya. Tapi kan kayaknya nggak mudah. Saya nggak tahu. Kecuali kita orang internal perusahaan. Nah, kalau yang di perusahaan punya dia. Tapi kita orang yang di luar klaim aja susah itu. Saya kemarin kalau klaim pernah itu mungkin yang waktu malah bahasa saya itu dari BPJS malah bisa dapat itu. Katanya ada yang open itu. Udah dicoba aja di BPJS ya Pak? Oh iya BPJS. Iya. Tapi BPJS Tenaga Kerjaan kemarin saya coba buka, waduh lebih tertutup. Ya betul-betul websitenya saya cari, waduh nggak dapet itu. Kalau BPJS Kesehatan saya dulu pernah, masa saya bisa dapet itu. Hanya klaimnya, tapi yang preminya enggak. Jadi misalnya waktu mungkin di ini, kalau dulu kaitannya dengan itu kebetulan dipublikasikan kok di Proceeding itu. Saya ini kan mungkin kalau saya datanya masih punya enggak ya dia, karena waktu itu kayaknya sudah pakai collab belum ya, masih pakai, karena kalau sudah pakai collab otomatis mesti saya bisa dapat datanya juga ini. Iya biasanya Pak. Ini yang ini number of BPJS claim ini. Dia dulu bisa dapat ini datanya ini. Ini dia sekarang nggak tahu kerja di mana ini. Kalau mau, saya nggak tahu, saya masih punya karena ini tahun berapa ya. 23 kan terbitnya, tapi dia kerjanya kalau salah 21 atau 22. Coba saya search di upper lift-nya kalau masih Angelina ya. Coba. Apakah dia tahun 22 itu dia skripsinya dia loh. 22. 2022 ya Pak ya? Iya 22 ini. Ini kan nggak tahu sekarang kerja di mana, saya agak dia. Jadi saya agak lupa, dia katanya bisa dapat di BPJS ini, bisa didapatkan kalau nggak di ini report yang dikirim ke OJK. Di OJK bagian data setiap perusahaan kan harus ngirim laporan tiap tahun kan itu. Jadi kita modelnya nanti tahu nantinya, bukan yang ya terpaksanya kan. Ini dulu bisa dapat ini. Ini kan sekitar tahun, berarti dia ujiannya kapan nih? 22 apa ya? Laporan tahunan OJK. Oh, laporan tahunan OJK. Saya pernah tanya teman yang itu bisa. Terus juga yang kalau laporan tahunan kan mesti ada klaim selama 1 tahun kan, premi selama 1 tahun. Terus
mungkin hasil dari investasinya dalam 1 tahun. Coba yang BPJS Tenagakerjaan, karena kalau BPJS Kesehatan kayaknya nggak tahu ada investasinya, nggak, nanti bisa kelihatan. Karena kan kita butuh tadi kan, apa premi itu diapain gitu supaya jadi dari Oh, situ akan ketahuan sebenarnya tahun itu positif apa negatif gitu untuk lihat. Jadi nanti pakai yang BPJS Tenagakerjaan aja itu. oh iya Pak. Tapi lewatnya yang laporan yang di OJK itu. Iya, Itu ada namanya pusat datanya, katanya itu open kalau laporannya. Berarti kalau laporan kan tahunan, nggak mungkin iya, laporannya bulanan kan. iya. Jadi kalau kalau tahunan kan ya udah dapatnya, kita nggak apa-apa yang dapat data tahunan mungkin bisa apa 10 tahun terakhir ya lumayan lah misalnya untuk mencoba. Tapi kan yang di periode kalau kita sekarang misalnya ini sebenarnya kalau menarik kalau ingin dilihat periode pada saat sebelum COVID, pada saat COVID itu kemarin sama setelah COVID kayak apa pemulihannya. Akhirnya nanti kan kelihatan gambarnya kan itu apa risk prosesnya itu. Nanti preminya kayaknya di masa COVID nggak tahu itu banyak orang yang malah kayaknya yang klaim lebih banyak mungkin daripada pada saat dia ngitung premi kan pada saat dianggap zamannya normal kan itu. Iya. Dalam artian situasi nggak COVID, diduga akan ada COVID itu. Nah setelah ada COVID padahal dia kontrak polisnya sudah terlanjur kan, misalnya jangkanya apa mungkin yang kayak kalau kembali yang banyak sekali gagal bayar itu yang asuransi beasiswa itu. Ada apalagi yang dolar itu dulu zaman krisis 98 banyak yang gagal bayar itu karena tahu-tahu kursnya jadi 16.000 itu. Banyak orang kan yang terus pada tinggi. saat dia jatuh ini dia kan bayangin tadinya 2.500 jadi 16.000 kan ya rupiahnya nggak kuat untuk bayar kan. Hmm. Nah, itulah yang banyak yang alami itu karena exchange rate. Terus karena yang tadi ada nah, kalau apalagi kalau yang konteksnya besok ini bencana itu bencana yang gempa itu udah polanya enggak inilah nanti ya belajar dari yang bukan gempa itu kalau di sini kebetulan tadi kayaknya gempa ya di buku itu tadi ya catastrophe itu Iya, walaupun mungkin bisa juga bencana kan bisa apa tidak hanya gempa kan bisa macam-macam. Oke sementara itu ada yang ingin ditanyakan mungkin sementara cukup dulu. cukup Pak. Ini udah satu. Terus, ya tapi banyak nggak harus semua di cover ya yang penting bisa Iya yang Pak. untuk minggu depan bisa tahu bisa bikin X mengenerate-nya sampai bikin risk-nya Iya, bikin ruin-nya iya, terus untuk yang apa datanya kalau dapat ya syukurlah ya dapat data misalnya klaim dapat data premi. apa premi dapat data modal Ya, ya, dari perusahaan itu nah nanti kayaknya di laporan keuangan itulah kayaknya bisa dilihat itu. ya. Semoga ya dapatlah nanti yang coba dilihat yang jelas ada kemungkinan mereka punya dananya banyak kayaknya BPJS Ketenagakerjaan dibanding kalau BPJS Kesehatan kan kayak katanya in out itu kayak orang orang hidup pas-pasan bulan ini gajian mungkin baru bulannya belum habis sudah uangnya habis itu sudah menahan diri Iya, misalnya gitu. Tapi kalau biasanya katanya bisa investasi, bisa nabung istilahnya kan berarti itu ada sempat bisa diinvestkan. Karena kan nggak selalu langsung keluar terus itu. Tapi kan ada macam-macam ya BPJS Tenagakerjaan kemarin saya masih punya ininya ada JHH, ada jaminan hari tua JHT ya, terus ada jaminan kecelakaan kerja, ada nanti silahkan coba dilihat dari itu mana yang akhirnya bisa untuk contoh realnya. iya Pak. Tapi kalau misalnya yang pakai simulasi ya dicoba aja nggak apa-apa. Sekali lagi tapi kalau minta ke ChatGPT jangan terlalu apa perhatikan jangan diambil semua ya yang kita pilih aja itu nanti Iya, jadi malah kayak tadi bingung malah nanti nggak bisa memahami. iya Nah, Pak. kalau tanya jangan terlalu general itu spesifik gitu. Iya Pak. Saya ingin mengenerate eksponensial, saya ingin mengenerate kuasong misalnya gitu. Kalau spesifik malah kita bisa, tapi kalau langsung terlalu mungkin itu malah tadi di copy paste malah kita bingung sendiri. Apa ini dapat apa ini nggak tahu ini.
Jadi kayak kita tanya ke teman yang pinter, tapi orang yang pinter tadi malah jelasinnya panjang lebar, malah kita pusing gitu. Padahal kita inginnya yang tertentu aja gitu. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya. Iya Pak. Kita akhiri ya. Ya. Ya minggu depan kalau memang sudah ingin sudah kembali sudah mau offline ya bisa. Iya Pak. Oke, saya kira saya tutup ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pak. Salam. Terima kasih. Ya.